Algoritma Facebook profesional di tahun 2025 ini berubah lagi, dan perubahan kali ini nggak main-main ya. Banyak kreator yang mengeluhkan jangkauan turun drastis, konten udah rutin upload tetapi tetap sepi aja, kok fitur monetisasinya makin susah kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Andra JN, channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui Facebook profesional. Teman-teman, pernah nggak sih kalian itu ngerasa gini, sudah upload tiap hari, sudah ikut tren yang lagi viral, sudah pakai hashtag populer, namun sampai sekarang hasilnya jangkauan tetap rendah, viewers turun, dan fitur monetisasi makin susah kebuka atau bahkan belum mendapatkan undangannya. Kalau kalian sedang mengalami ini, itu berarti kalian sedang kena dampak dari perubahan algoritma Facebook profesional di tahun 2025. Ya, algoritma Facebook Pro berubah lagi ya. Kali ini dampaknya besar banget untuk semua kreator, baik itu pemula maupun yang sudah lama jadi kreator, terutama yang masih pakai strategi lama. Tapi jangan panik, di video kali ini aku bakal jelaskan ya, apa yang berubah di algoritma 2025 ini, kemudian kesalahan umum yang bikin konten kalian tenggelam, dan yang paling penting strategi baru biar konten kalian disukai algoritma dan bisa meledak jangkauannya sampai mendapatkan undangan fitur monetisasi dari Facebook profesional. Jadi tonton sampai akhir ya, karena strategi ini bisa jadi pembeda antara konten yang viral dan konten yang dikubur algoritma Facebook profesional di tahun ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. I got so much fucking design on right now. Pertama teman-teman, kita akan coba bahas apa sih yang berubah di algoritma Facebook Pro tahun 2025 ini. Algoritma Facebook selalu berkembang, tapi di 2025 ini ada 3 perubahan besar yang wajib kalian pahami. Yang pertama, fokus utama dari Facebook Pro sekarang adalah watch time plus engagement berkualitas. Facebook kini lebih memprioritaskan konten yang ditonton sampai habis dan menghasilkan komentar bermakna. Jadi, bukan cuma soal seberapa banyak yang ditonton, tapi seberapa dalam penonton terlibat dalam konten kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, distribusi berdasarkan ketertarikan, bukan lagi follower. Konten kalian nggak otomatis muncul ke semua follower kalian. Facebook menilai dulu ya, apakah konten kalian cocok untuk minat mereka, apakah konten kalian relevan dengan perilaku audiens kalian. Ini artinya, niche ataupun tema makin penting. Yang ketiga, pembersihan konten recycle, duplikat, dan tidak otentik. Meta secara aktif menurunkan jangkauan video hasil reupload, konten dari TikTok tanpa diedit, atau video slide yang dianggap spam. Konten harus original, berkualitas, dan punya nilai tambah. Namun jika kalian pandai editing, untuk konten reupload tidak begitu masalah ya. Tapi kalau kalian tidak merubah apapun konten reupload kalian, maka bisa dikategorikan itu nanti tidak akan bisa mendapatkan jangkauan. Jadi kalau kalian masih pakai strategi tahun 2004 ke bawah, misalnya posting video motivasi 30 detik hasil potongan, sekarang sudah tidak lagi efektif. Nah sekarang teman-teman, kita akan bahas kenapa sih banyak konten kreator yang ngeluh jangkauannya itu turun drastis. Berikut ini ada 7 kesalahan yang paling umum yang bikin algoritma malas sebarin konten kalian. Yang pertama, tidak adanya hook di 3 detik pertama. Penonton scroll terus karena kalian gagal menarik perhatian mereka sejak awal. Yang kedua, video tanpa narasi atau cerita yang kuat.
kontenmu datar, tanpa storytelling atau struktur, orang nanti akan gampang bosan. Yang ketiga, konten kalian terlalu umum ya, nggak punya niche satu dari bahas parenting, kemudian besok bahas game, lusa lagi upload video lucu. Algoritma nanti akan jadi bingung, mau dikasih ke siapa sih konten kalian? Yang keempat, minim interaksi aktif. Kalian nggak pernah ajak penonton komen, like, ataupun share. Kesalahan yang kelima yaitu copy paste caption dan hashtag. Pakai caption yang sama terus, atau hashtagnya trending tapi nggak relevan dengan konten kalian. Kesalahan yang keenam, upload asal-asalan hanya mengejar kuantitas saja. Padahal, algoritma sekarang menghargai konsistensi dengan kualitas tinggi. Yang ketujuh, kalian nggak pernah ngecek analitik Facebook profesional kalian di dashboard masing-masing. Kalian nggak pernah lihat data, penonton dropnya di mana, kemudian video mana yang paling tinggi retentionnya. Jadi kalian abaikan semua itu, sehingga nanti kalian tidak bisa mengevaluasi konten kalian. Nah, itu adalah 7 kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para kreator pemula. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke inti dari pembahasan video ini. Gimana sih caranya supaya konten kita itu dicintai algoritma atau disukai algoritma Facebook Pro di tahun 2025 ini dan bisa menjangkau banyak audiens atau FYP. Berikut ini ada strategi yang bisa langsung kalian praktekkan. Yang pertama, kalian bisa buka dengan hook tajam. Contoh hook yang kuat ya. Jangan upload dulu sebelum kalian tahu ini. Atau, ini alasan kenapa video kalian gak viral. Bisa juga kalian seperti ini. Kalian pikir ini sepele, padahal ini bikin jangkauan drop. Nah, ini kalau hook untuk konten tutorial atau edukasi. Tapi untuk konten yang lain kalian bisa cari sendiri ya. Intinya, kalian bisa buka dengan hook tajam di 3 detik pertama. Karena 3-5 detik pertama adalah penentu apakah penonton akan scroll atau standby di konten kalian. Yang kedua, bangun narasi dan struktur konten. Kalian bisa menggunakan pola, masalah, ada solusinya, dan yang terakhir, call to action. Call to action itu artinya ajak penonton untuk subscribe ataupun untuk mengikuti kalian maupun like video kalian. Atau menggunakan pola seperti ini, kejutan dulu, kemudian kalian bisa penjelasan dan baru aksinya. Bikin konten kalian itu enak ditonton sampai akhir. Itu adalah pola-pola yang bisa kalian terapkan ya. Yang ketiga, buat konten original dan bernilai. Karena konten original bukan berarti harus pakai kamera mahal ya, tapi pakai suara kalian sendiri, pendapat kalian sendiri, atau ide kalian sendiri, editan kalian sendiri, itu sudah cukup buat Facebook untuk menganggap kalian itu authentic kreator. Yang keempat, kalian bisa mengoptimalkan caption dan hashtag. Caption yang provokatif, misalnya gini, banyak yang gagal karena hal sepele ini. Nah, itu bisa membuat audiens kalian penasaran. Atau bisa gunakan 3-5 hashtag yang spesifik dan sesuai dengan tema kalian. Jangan gunakan hashtag viral kalau nggak relevan ya. Dan yang kelima, ajak interaksi yang dalam. Bukan cuma like aja ya, tapi menurut kalian gimana? Setuju atau enggak? Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Atau bisa juga dengan seperti ini. Coba share pendapat kalian di komentar. Itu nanti ajakan orang untuk aktif berkomentar di konten kalian. Komentar yang panjang bikin algoritma juga makin tertarik. Kalau kalian bisa bikin audiens itu komentar banyak di konten kalian, maka konten kalian akan FYP. Yang keenam, konsisten upload ya. Tapi jangan ngasal. Idealnya itu 2-4 kali dalam seminggu. Di jam yang sama. Tapi pastikan tiap konten punya kualitas storytelling, visual, dan audio yang cukup biar nanti penonton betah dan menunggu konten kalian berikutnya. Yang ketujuh, pelajari data dan adaptasi. Lihat dashboard profesional kalian. Di situ kalian bisa lihat ya, video mana yang paling banyak ditonton sampai akhir, retention rate-nya yang paling tinggi, drop rate-nya yang paling rendah, dan komentar terbanyak. Dari situ, kalian bisa tahu jenis konten apa yang disukai audiens kalian dan disukai algoritma. Nah, intinya Facebook Pro 2025 ini tidak hanya berubah dari sisi tampilan saja, tapi juga cara kerjanya. Kalau kalian nggak adaptasi, kalian akan terus merasa stuck dan tertinggal dari kreator yang lain. Kabar baiknya, kreator yang mau belajar, evaluasi, dan perbaiki strategi
masih punya peluang besar untuk sukses dan dapat monetisasi dari Facebook profesional. Ingat, bukan algoritmanya yang jahat, tapi kita yang kadang belum ngerti cara kerjanya. Kalau video ini bermanfaat, yuk bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi ke depannya dan bermanfaat lagi buat orang yang lebih banyak. Like videonya, tulis komentar kalian, share ke teman sesama kreator, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video strategi selanjutnya. Terus belajar, terus eksperimen, dan jangan takut gagal. Setiap algoritma bisa ditaklukkan, asal kalian tahu caranya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it down, 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 bring it down.